Siap. Siapa yang melakukannya? Kalian berempat tidak ingin lulus, ya? Aku tanya untuk terakhir kali. Sebenarnya siapa yang mulai duluan? Apa kamu tidak tahu? Kita dan Universitas Keuangan adalah sekolah bersahabat? Sekolah bersahabat? Aku tidak melihat ada persahabatan di sini. Mereka bisa menang tapi tidak bisa kalah. Sudah 3 tahun berturut-turut, Pak. Mereka menyerang kami. Lihat teman-teman semua terluka. Menurutku hari ini, baik perkelahian maupun pertandingan. Menunjukkan semangat Boli dalam skala kecil. Menunjukkan kehormatan Universitas Boli dalam skala besar. Menunjukkan keyakinan Universitas Boli yang pantang menyerah dan mandiri. Bagus sekali. Tong Yu. Sekarang aku beritahu kamu secara resmi. Ujian kelulusan. 5 mata pelajaran utama, 3 mata pelajaran tambahan. 1 saja tidak dapat A. Kamu jangan harap bisa dapat ijazah. Ya. Dan juga, bukannya kamu kuat fisik? Sepuluputaran. Baik. Lihat apa? Mau ikut seperti dia? Kalau kalian bertiga tetap bergaul dengannya, nanti akan seperti dia. Hei, bukannya sudah janji akan bersama-sama menanggung? Pura-pura jadi pahlawan? Lihatlah gadis-gadis di kelas sebelah, apakah mereka semua melihat kita? Apa ini lari? Pelan sekali. Ayo adu. Gurauan, ayo, 3, 2, 1. Lari. Sungguh menyenangkan. Ijazah saja tidak dapat, masih menyenangkan. Aku bilang, berempat bersama sungguh menyenangkan. Soal ijazah itu, kamu pikirkan baik-baik sendiri. 8A, apakah begitu sulit? Menurutku lulus dengan 8A sebenarnya tidak sulit. Tapi nanti mungkin akan sulit, tapi kembali lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti, bukan? Masa depan, mungkin benar seperti yang tertulis di buku. Untuk hidup, untuk pekerjaan. Teman-teman perlahan berpisah. Untuk kenyataan, kita semua mulai sibuk. Pada akhirnya, melupakan mimpi sendiri. Bahkan tidak tahu lagi diri sendiri siapa. Tapi kami tidak akan. Kami akan tetap tinggal di kota ini. Meski makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, tinggal tidak nyaman. Kantong kosong, susah cari kerja, nggak punya uang buat pacaran. Tapi kami pasti akan maju bersama zaman ini. Dan kita berempat akan selalu bersama. Oak. Kita sudah sepakat ya, jadi perantau di Shanghai bareng-bareng. Susah bareng susah, lila bareng lila. Gini aja, kita usaha bareng. Beli mobil bareng, beli rumah bareng, bikin saham kita go public. Nanti ke bursa efek Shanghai buat pencet bel. Ayo, hadapi pahitnya kehidupan bersama. Dan juga nikmati cahaya hidup kita bersama. Pacaran bareng, nikah bareng, masuk pelaminan bareng. Masuk kamar pengantin bareng. Udah janji ya, kalau kita berempat nggak bisa, siapa yang bohong? Dia yang culun. Berselang. Kita berjalan mengelilingi Semakmur Bay. Semakmur Bay. Kita berjalan mengelilingi Semakmur Bay. Di pagi yang dingin dan berembun. Kita berjalan mengelilingi Semakmur Bay. Semakmur Bay, semak yang lembut. Semakmur Bay. Banyak orang menunggu upacara pernikahan. Halo. Berselang. Nikmati pestanya. Tuan-tuan,
Harap berdiri tegak. Masa muda berlalu begitu cepat, kami tidak ingkar janji. Masih tetap di samping satu sama lain. Kini kami sudah berusia 30-an, melewati berbagai lika-liku kehidupan. Tenang dan bijaksana. Meski bukan lagi pemuda yang penuh semangat seperti dulu. Tapi sekarang, kami telah menjadi diri yang kami harapkan. Hari ini kami menepati janji. Masuk pelaminan bareng, jadi pusat perhatian semua orang. Kami tahu kamu nggak percaya. Tapi kami benar-benar berhasil. Nggak ada yang culun. Baiklah, sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah. Sambut kedatangan mempelai pria kami, untuk menjemput mempelai wanita yang cantik. Betul. Kita bilang mau masuk pelaminan bareng. Tapi nggak bilang kalau mempelai prianya harus kita. Mempelai pria hari ini adalah teman SD-ku, sedangkan kami. Bukan mereka bertiga yang jomblo tua, menemani aku dari jauh. Tujuan sebenarnya jadi pengiring pengantin adalah... Bagus banget. Senang bisa kenalan di pernikahan ini. Senang berkenalan denganmu. Pernah dengar istilah pelaut? Pria sebersemangat kamu. Masih belum menemukan pelabuhanmu? Menurutku, sebenarnya pelaut tak butuh satu pelabuhan saja. Pernah dengar ucapan Huitemen? Setiap pelaut perlu menjadi pelaut dunia, harus melakukan satu hal, yaitu menaklukkan semua pelabuhan di dunia. Perselang. Kamu dari mana? Aku dari Meksiko. Meksiko. Aku sangat suka masakan Meksiko. Kamu tahan pedas? Aku sangat tahan pedas. Kamu juga tahan pedas ya? Tentu saja. Pantasan tubuhmu begitu seksi. Sedang baca buku? Ayah. Dibanding keramaian ini, aku lebih suka membaca. Lihat bagian ini, sangat menarik. Aku yang terpesona olehmu tak sempat memedulikannya. Dan di bawah bimbinganmu, perlahan masuk ke dalam dirimu. Kenapa tidak menari? Menunggu telepon seseorang? Aku kurang suka menari. Kurasa kamu tak menyukaiku. Sepanjang malam menghindari pandanganku. Apa iya? Ayah. Ayo main game. Siapa yang pertama menghindari pandangan? Maka, Harus minum ini. ayo.
Baiklah, aku kalah. Ini tugas pria. Ini cuma game, tak perlu terlalu serius. Pria, malam ini kutunggu. Selamat malam, kamu cantik sekali. Senang bertemu. Selamat malam semuanya. Ini karena rapat tahunan luar negeri Dewan Direksi grup kami. Hari ini juga pesta kemenangan kami. Benar, tahun ini penjualan grup kami telah menembus 1,2 miliar dolar. Bagus. Sangat-sangat langka, sangat-sangat luar biasa. Tentu saja karena tahun lalu membuka pasar Asia Pasifik kita. Siapa pahlawan di balik ini? Direktur penjualan kita, Ibu Suduo. Lisa, kamu di mana? Kukira kamu terlambat. Nah, hari ini ada kabar yang sangat disayangkan untuk diumumkan. Lisa karena rencana karir pribadinya. Sayangnya dia harus meninggalkan kita. Ayo Lisa, kemari. Katakan sesuatu pada semua orang. Aku sangat berharap kau bilang ini hanya lelucon. Ada kejutan di balik ini. Terima kasih. Terima kasih sayang Dania. Aku tak bisa menemukan kata-kata indah untuk mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Tak ada pesta yang tak berakhir. Karena perpisahan adalah keniscayaan, maka kita lebih menghargai pertemuan. Dimanapun aku berada, di sudut manapun. Selama hati kita terhubung. Kita tetap saling mencintai, kan? Hari ini aku siapkan hadiah spesial. Hadiah ini adalah doaku untuk kalian saat perpisahan. Semoga kalian menikmati malam ini. Terima kasih. Kalian bertiga di mana? Tak bisa kutemukan. Kudoakan kalian bahagia. Tentu saja aku tak sendirian. Ya, untuk apa ku bilang pacaran? Ya. Sebentar lagi datang mencariku, ya. Sudah larut,
tak mau menggosip lagi. Pintu tak dikunci, sayang. Apa aku tidak bermimpi? Di ranjangku. Kok ada wanita setinggi 1,7 meter, berat sekitar 50 kg. Dengan ukuran tubuh standar. Wanita ini meski rambutnya acak-acakan agak menyeramkan. Tapi kalau dilihat lebih dekat, cukup cantik. Ternyata ada orang aneh menyusup ke kamarku. Naik ranjangku, tingginya 1,83 meter. Berat 70 kg, wajahnya pucat, tipikal pria berpendidikan tapi jahat. Kupikir aku harus berjuang. Pria mesum, jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, Siapa kamu? Buka pintu. jangan mendekat. Kalau bukan kamu siapa? Kenapa masuk kamarku? Kamu yang masuk kamarku, kamu yang tidur di tempat tidurku. Kamu malah bertanya. Ini kamarku, aku masuk dengan kartu. Kenapa masuk kamarku? Keluar. Ada orang. Mau mengambil keuntungan dariku. Aku kasih tahu, aku bisa kungfu. Aku bisa bikin kamu kehilangan semua kemampuan bela diri. Percaya tidak? Gila. Jangan mendekat, aku kasih tahu. Aku benar-benar bisa memukul orang. Kita berdua tidak terjadi apa-apa. Kamu mau menipu aku ya? Kamu masuk kamarku, tidur di tempat tidurku, bilang aku menipu kamu. Aku masuk kamarmu, kamu lihat baik-baik. Ini kartu kamarku. Ini mangrove. Kamu di Hilton 2020. Ngomong apa sih? Penipu. Bisa melakukan apa saja, bajingan. Maaf, Kamu mau apa? aku mau jelaskan. Aku salah kamar, tidak. Aku salah gesek kartu. Kamu mau apa? Aku kasih tahu, jauhi aku, jangan bergerak. Kamu mau apa? Halo, ada bajingan masuk ke kamarku. Bicara ngawur, mungkin orang gila. Jangan lari. Kamu mau apa? Kamu mengambil keuntungan dariku, jangan lari. Ada apa kita bicara di luar? Tidak pantas di kamarmu. Jangan pergi, tolong. Ada orang. Lepaskan aku. Nona, ada apa? Dia melecehkanku, masuk ke kamarku, tangkap dia. Cepat, cepat, cepat. Teman-teman, tolong aku. Ketemu di lobi lantai 1. Ada apa? Buru-buru sekali. Perempuan. Tidak mungkin. Kamu mendekati Melaina? Bukan perempuan kakak itu kan? Bukan, aku salah kamar. Aku tidak bisa jelaskan, lari cepat. Jangan lari. Cepat.
Maaf. Kalian ke sana, ikut aku. Jangan lari. Orangnya? Nggak tahu, nggak kejar ke sini. Telepon, telepon. Telepon. Daitang Kap Satpam. Oke, oke. Buruan balik cari, buruan balik cari. Lo lari kenceng banget ya. Gue lihat lo mau lari kemana. Nona. Bukan. Maaf, gue panggil Mbak aja ya. Bisa nggak kita lupain masalah ini? Bisa nggak lo denger penjelasan gue? Gue kasih tahu, soalnya sebelumnya ada cewek bule. Dia kasih gue kartu kamar, suruh gue ke kamarnya. Tapi kemudian, gue mau buang kartu kamarnya. Gue salah buang, kartu kamar gue yang kebuang. Kamar suite kita sama, lo tahu nggak? Gue masuk kamar, nggak sadar sama sekali ini bukan kamar gue. Setan aja yang percaya lo. Lo pegang kartu hotel lain, gimana bisa masuk kamar gue? Ini lo harus tanya ke hotelnya. Pasti sistem pusat mereka. Sama pembaca kode mereka yang bermasalah. Lo penjahat kawakan ya. Bilang. Lo mau gimana? Lihat lo juga nggak kayak orang kurang duit, dan gue mungkin gue. HP sama dompet gue, apa jatuh di kamar lo? Atau tadi lari jatuh? Gue juga nggak tahu. Apaan sih? Bisa nggak kita selesaikan secara pribadi? Bisa. Ternyata lo emang tukang tipu. 2000. Bener? 2000. Kecuali sekarang. Gue bisa bayar pakai cara apa aja. Boleh? Nona, Maaf ya, ini urusan pribadi gue sama mantan pacar gue. Nggak usah repot-repot. Nona bilang apa? Dia mantan pacar lo? Kita berdua beberapa hari lalu ada salah paham, tapi gue nggak nyangka. Dia pegang kartu kamar gue, mau kasih kejutan. Kebat. Bukan, masih bisa kurang. Orang kayak lo nggak bisa ditebak. Apa maksudnya orang kaya gue? Lo yang kaya apa? Tukang tipu. Gue lihat cewek ini gayanya juga nggak kayak tukang tipu. Secara logika, tinggal di hotel bagus gini, nggak mungkin hidup susah. Sewaknya, udah pergi. Gue kasih tahu, perumahan elit lebih gampang dijebol. Bisa nggak dari sekarang kita nggak bahas ini lagi? Cewek ini udah lewat, oke? Oke, udah nggak bahas lagi. Aku pengen langsung balik ke Shanghai sekarang. Nok muda. Kamu makan pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nggak bohong, di mobilku makan mie instan. Kamu yang pertama. Nok muda. Kamu bukan orang asli Shanghai kan? Aku orang Heilongjiang, setelah lulus kuliah. Langsung menetap di Shanghai. Perantau Shanghai lebih susah lagi. Biaya hidup di Shanghai tinggi. Depan ada kecelakaan. Kamu nggak apa-apa? Maaf ya. Terima kasih sudah menunggu. Selamat datang di Sidong Technology. Acara peluncuran produk baru tahun 2020. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Kepala Desainer Robot Layanan Keluarga Yuyu. Chief Technology Officer Jidong Technology, Pepak Tong Yu. Untuk membawakan Xiaobai yang sangat dinantikan.
Silakan Bapak Tong Yu. Kok dia belum datang juga? Tunggu sebentar. Halo, saya kepala insinyur acara peluncuran ini. Saya Tong Yu, saya hampir terlambat. Boleh saya masuk? Maaf, tolong tunjukkan undangan QR Code untuk konfirmasi. Silakan masuk, silakan. Semuanya. Maaf sudah menunggu lama. Tadi kalian menunggu selama 5 menit. 5 menit loh. Setiap orang, sepertinya sudah nggak bisa menunggu lagi. Jadi aku ingin berbagi dengan kalian. Manusia berevolusi dari merangka sampai bisa berjalan tegak. Menunggu selama jutaan tahun. Dari hidup sederhana, sampai bisa menggunakan alat. Menunggu selama ratusan ribu tahun. Jadi 5 menit yang kalian tunggu tadi. Sebenarnya nggak lama. Karena yang akan muncul di depan kalian adalah sesuatu yang pantas dinantikan oleh kita semua. Masa depan. Terima kasih. Sama-sama. Xiao Bai. Sudah lama menunggu. Nggak apa-apa, aku akan selalu menunggumu. Lagian kamu yang beli aku. Nggak nungguin kamu, aku juga nggak ada kerjaan lain. Ini adalah Xiao Bai kita. Dia hadir dalam hidup kita dengan cara yang ramah, humoris, dan manusiawi. Muncul dalam kehidupan kita. Aku tahu kalian pasti ingin menanyakan satu pertanyaan. Apa saja fungsinya? Maaf. Menurutku kata fungsi adalah penghinaan baginya. Xiao Bai. Aku ingin bertanya. Apa lagu baru Jelun baru-baru ini? Tidak, dia sudah lama tidak merilis lagu. Sekarang aku hanya mendengarkan lagu viral TikTok. Xiao Bai. Aku akan jujur padamu. Sekarang bantu aku kirim email. Katakan pada perusahaan aku ingin resign, aku serius. Kurasa kau tidak benar-benar ingin resign, hanya ingin naik gaji. Tapi bos tidak mudah tertipu, lebih baik ganti strategi. Xiao Bai kita. Bukan robot perintah tradisional. Melainkan, teman cerdas yang benar-benar bisa membaca pikiran manusia. Dia didukung oleh big data kecerdasan buatan, komputasi awan, ilmu otak internet, dan prosesor serta chip sensor tercanggih. Dia bisa benar-benar memahami. Aku percaya Xiao Bai di masa depan akan hadir dalam kehidupan kita. Menjadi asisten dan pengurus yang baik. Memberi dukungan dan bantuan, bahkan di masa depan. Dia juga akan menjadi teman setia. Xiao Bai. Menurutmu apa perkataanku tadi benar? Tergantung seberapa dekat kita berteman. Aku tentu teman baikmu. Tapi aku juga yakin kau akan menjadi teman baik semua orang. Mari bersama Xiao Bai. Menikmati teknologi yang mengubah masa depan. Pak, aku turun dulu di sini. Ketua kelas, sekarang beritahu semua siswa untuk membuka kelas online Universitas Boli. Passwordnya 1921. Selamat pagi siswa-siswa, selamat pagi.
Hari ini guru agak salah langkah. Jadi pelajaran kali ini diganti dengan pengajaran online. Hari ini, password kelas online kita 1921, siswa-siswa. Tahukah kalian mengapa aku memilih angka ini sebagai password? Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok pertama, benar. Ini adalah waktu pertemuan pertama Partai Komunis Tiongkok. Dan juga tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kita, teman-teman. Lihat di belakang saya. Lihat tidak? Ini adalah museum situs pertemuan pertama Partai Komunis Tiongkok kita. Sekarang sedang direnovasi. Teman-teman, saya akan mengajak kalian berkeliling di sekitarnya. Saya akan ceritakan tentang pertemuan khusus ini, oke? Oak. Bagus tidak bagus? Kalau bagus, mau tidak ambil kursi. Duduk di sini dan lihat dengan baik. Saya hanya berpikir, kapan saya bisa duduk di posisi Anda? Mangrang steak? Kalau kamu duduk di posisi saya. Lalu saya duduk di mana? Jangan banyak bicara, cepat siapkan bahan. Baik. Perhatikan paduan warnanya, yang saya mau adalah sentuhan akhir yang sempurna. Baik. Cepat, juri masakan populer sudah menunggu. Cepat sajikan. Baik, sebentar lagi selesai. Kak Yushi. Anak di meja nomor 12 hari ini ulang tahun. Ayahnya lupa kue di taksi. Sekarang menangis minta makan kue. Saya lihat dua juri itu mulai tidak sabar, tapi dia sedang ulang tahun. Kita juga tidak bisa mengusirnya. Lalu bagaimana dengan kue ulang tahun? Berikan tiramisu saja, tiramisu sudah habis. Sekarang beli juga tidak sempat. Saya yang urus. Kamu bawa pisau mau apa? Kamu hila. Kesalahan mama, belikan kue ya. Saya mau kue. Ada apa, adik kecil? Mau makan kue ulang tahun ya? Oke. Kalian kan tidak punya. Kami tidak punya kue ulang tahun biasa, tapi kami punya kue ulang tahun spesial. Khusus untukmu, yang unik, mau tidak? Kue ulang tahun buah yang unik, ucapkan permohonan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, benar-benar terima kasih banyak. Tidak apa-apa, ini kewajiban kami. Setiap orang ulang tahun pasti ingin makan kue ulang tahun. Apalagi anak kecil. Anak ini lumayan. Pagi, manajer. Pagi. Ini apa sih? Ditukarja? Sebelum aku pergi, mereka ada di sini. Setelah aku kembali, mereka masih di sini. Selamat datang. Hello. Halo, Kekli. Maaf ya, ada sedikit urusan. Biarkan Jirui menemani Anda dulu. Anda sibuk dulu saja. Oh. Anda sibuk dulu saja. Kalian ini bisa lebih perhatian nggak sih? Ini. Ini ya? Halo, ada yang bisa dibantu? Maaf, tas itu ada warna lain nggak? Itu cuma tinggal satu, nggak ada warna lain. Mengni, gini aja, kamu bantu mereka cek. Ada warna lain di toko lain nggak? Silakan ke sini. Model klasik kalian ini, di bagian sini. Apa ini buka di satu sisi dan tutup di sisi lain? Halo, Kekli. Xiaofei, Lama nggak ketemu. sudah lama nggak jumpa. Jadi yang kamu lihat hari ini adalah, Bagaimana menurutmu model mini ini? Aku suka banget. mau dengar saran aku? Aku selalu percaya sama seleramu. Oke. Aku akan perkenalkan. Ini model terbaru. Masih ada yang bagus. Coba dulu. Oak Ale. Model ini cocok banget buat kamu. Kenapa? Karena karakter tasnya pas banget sama karakter kamu. Gambaran wanita sukses yang sempurna. Kami bukan cuma penjual, tapi juga pencari. Dari sekian banyak tas dan produk, aku harus bantu mereka. Temukan pemilik yang cocok.
Waktu tas ini datang, aku berpikir, siapa ya yang akan jadi pemiliknya? Tapi pas Anda masuk, langsung terasa seperti musim semi di Paris. Benarkah? Kalau gitu, bungkus ya. Silakan ke sini. Ini aja. Ayo, ambilkan aku. Apa itu yang kamu lihat? Kekli. Minta Jirui bantu uruskan. Nanti aku sebut yang lain. Oke, kamu sibuk dulu ya. Oak. Halo, sudah putuskan? Aku mau yang ini. Pilihan bagus. Bisa dapat diskon? Barang mewah ini sebenarnya seperti cintamu. Tak bisa ditawarkan? Oke, ambil yang ini, aku pesankan. Oke, sini dibungkus. Aku bungkuskan ya, terima kasih. Silakan ke sini. Oke, aku pergi dulu ya. Dara-dara. Mener, tadi keren banget. Sebenarnya kamu belum paham, kali itu. Dia punya status sosial dan kemampuan finansial, beli tas. Bagi dia yang terpenting bukan harganya. Yang paling penting adalah prosesnya. Dia dapat pengalaman kustomisasi yang unik. Pasangan muda tadi, baru kenal barang mewah. Aku ingin beri mereka kesan menyentuh dalam proses ini. Mereka akan jadi klien kita. Yang paling stabil dan setia. Aku selalu bilang, jangan remehkan anak muda, aku incar masa depan. Selamat datang pulang tuan. Tong pesanan tadi datang, cepat makan. Eyo. Why kalian? Kerja seharian gak capek? Siapa yang suruh kalian datang? Ada apa ini? Xiao Bai. Mereka bertiga masuk gimana? Buka kunci dengan password. Pengenalan wajah berhasil. Sayang aku pulang. Kita ketemu besok ya. Kalian bertiga habis makan langsung pergi ya. Aku capek seharian, jangan nonton. Minggir sana cepat. Ada yang bilang sukses sebelum 30 tahun. Kebanyakan dari keberuntungan dan takdir. Terobosan setelah 30 tahun untuk naik level. Adalah keberanian keluar dari zona nyaman. Hancurkan ego, kepercayaan diri berlebihan kita. Menuju penciptaan hidup baru. Dan kami berempat. Meski sudah lewat usia 30 dan punya prestasi di bidang masing-masing. Tapi kami dibandingkan dulu. Tak ada yang berubah, masih menikmatinya. Apartemen pintar tempat kami tinggal bernama Kota Masa Depan. Sistem pintarnya dirancang olehku. Aku menetap di sini. Sementara Kuocong beli rumah di kompleks ini dengan KPR. Jiesen dan Xiao Fei tinggal bersama di sini dengan sewa. Seluruh kompleks menerapkan manajemen dan aplikasi pintar. Sistem pengenalan wajah menjamin keamanan kompleks dan pengambilan barang. Asisten dapur pintar di kompleks adalah 2 sistem lengan robot 6 sumbu. 1 mesin kopi kelas master rancanganku. Satunya lagi asisten masak yang handal. Sistem pemantau lingkungan pintar menjaga suhu dan kelembaban konstan. Penyaringan PM2.5 dan pemantauan kesehatan suhu tubuh penghuni. Inilah rumah bersama kami berempat. Para lajang. Xiang Xiaofei Ban Gun. Aduh, jam berapa ini? Kok baru bangunin, terlambat nih. Makan apa? Roti lapis? Dipotong pinggirnya lagi? Nggak ada waktu. Udah dikasih makan aja syukur, jangan pilih-pilih. Semangat. Jangan olahraga dulu, buruan mandi. Tiap hari dikasih roti lapis aja. Saus tomatnya ditambahin dong. Kak,
Datang? Aku pesan yang biasa. Kak hari ini kasih tambah telur ya? Udah bayar. Oak. Pagi. Pagi? Hari ini Chief Engineer Tong nggak telat ya? Kebetulan hari ini beruntung, nggak dicegat satpam. Direktur Jiang, kita mulai ya? Aku sudah nggak sabar. Pengen diskusi proyek baruku denganmu. Tunggu dulu. Chief Operating Officer baru kita. Sebentar lagi sampai. Lisa, hari ini nggak telat ya? Kenapa kamu tertarik bergabung dengan perusahaan kami? Karena kamu. Inilah krisis Sidongtek. Kedatangan wanita ini ke Zidong Tech nggak sesederhana itu. Musuh bertemu jalan. Mungkin sudah takdir. Selamat datang. Katanya dia itu separuh Shanghai, pria manapun pengin menikahinya. Ratu Besi Properti, Liu Shengnan. Kok kamu bicaranya bisa sekeras ini ya?